Hai Sobat Setia Timnas, siapin hati dan pikiran, karena ada berita terbaru hari ini. Mulai dari Bahrain yang kepingin mindahin pertandingan, media Vietnam yang nyenggol timnas kita, sampai update seru soal pemain naturalisasi yang bakal siap melawan Jepang dan Arab Saudi. Penasaran kan? Yuk, simak sampai habis biar nggak ketinggalan berita viral seputar timnas Indonesia. Dan jangan lupa, subscribe sekarang juga, biar selalu update kabar terbaru tentang Garuda kita. Permintaan Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan telah menjadi sorotan media internasional, salah satunya media Korea Selatan seperti OSEN. Dalam artikel tersebut, OSEN secara tegas menyebut tindakan Bahrain sebagai pengecut. Kritik ini muncul karena Bahrain dianggap tidak konsisten dan tidak adil dalam meminta perubahan venue pertandingan. Berbagai media luar juga menyoroti bahwa Indonesia, di bawah pelatih Shin Tae-yong, telah menunjukkan komitmen untuk bermain di Bahrain tanpa meminta perubahan lokasi meskipun ada berbagai tantangan. Permintaan Bahrain dianggap tidak menghormati aturan dan norma yang sudah ada, terutama mengingat bahwa sebelumnya Indonesia tidak mengajukan permintaan serupa ketika bertanding di negara mereka. Indonesia di bawah Shin Tae-yong udah kasih bukti, kita nggak gampang mundur meski banyak tantangan. Justru di situ kekuatan kita, tetap semangat. Kita tunjukin bahwa komitmen dan sportivitas adalah jati diri timnas Indonesia. Gak perlu gentar meski lawan berusaha cari alasan. Indonesia tetap jadi tuan rumah. Bahrain cuman kebanyakan drama. FIFA telah memastikan bahwa pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini menjawab kontroversi terkait permintaan Bahrain untuk memindahkan lokasi pertandingan ke negara lain yang sebelumnya menuai kritik dari berbagai pihak. Dengan kepastian tersebut, Indonesia akan tetap menjadi tuan rumah pertandingan ini sesuai jadwal. Keputusan FIFA ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan terkait venue pertandingan, sehingga persiapan Indonesia untuk menghadapi Bahrain bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian ini diungkapkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, usai pelantikannya kembali sebagai Menpora dalam Kabinet Merah Putih pada Senin, 21 Oktober 2024. Keputusan FIFA ini menandakan bahwa Indonesia dianggap memenuhi standar keamanan dan kesiapan sebagai tuan rumah. Komitmen FIFA terhadap pertandingan. Keputusan untuk tetap menyelenggarakan laga di Indonesia menunjukkan kepercayaan FIFA terhadap kemampuan Indonesia dalam menggelar pertandingan internasional. Meskipun sempat muncul kekhawatiran dari pihak Bahrain terkait isu keamanan. Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan bahwa FIFA sudah meminta laga tersebut tetap dilangsungkan di tanah air. FIFA sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak berarti menang WO, ungkap Dito. Mengharuskan tetap bermain di sini, dan saya juga selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, ini walaupun TV nasional tapi mungkin nyampe ke Bahrain, ini sampaikan ke Federasi Bahrain dan juga timnas, kita jamin keamanan di sini. Dan tidak ada namanya itu ancaman-ancaman yang akan berpotensi mengganggu keamanan mereka di sini. Saya sebagai menteri menjamin itu. What I can guarantee to the President, what I can guarantee to all the people of Indonesia, FIFA is here with you. Dengan ketegasan FIFA ini, Bahrain diharapkan dapat menerimanya dan tetap berpartisipasi sesuai jadwal tanpa ada alasan apapun. Keputusan tersebut sekaligus memberi sinyal bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat bagi tim lawan untuk menghindari pertandingan di Indonesia. FIFA telah menegaskan bahwa pertandingan harus berlanjut sesuai dengan rencana awal, dan penundaan atau pemindahan lokasi hanya akan menguntungkan pihak lawan dalam konteks walkover, WO. Keputusan FIFA ini bisa dibilang bukan tanpa alasan, karena perlu diketahui, dalam dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah dirilis FIFA, tertuang kalimat di halaman 10 yang berbunyi setiap tim yang mengundurkan diri setelah dimulainya kompetisi akan dikenakan denda. Pertandingan yang tidak dimainkan atau dibatalkan, kecuali dalam kasus force majeure yang diakui FIFA, dapat menyebabkan pengenaan tindakan disipliner terhadap asosiasi anggota peserta terkait oleh Komite Disiplin FIFA sesuai dengan Kode Disiplin FIFA. Dalam kasus tersebut, Komite Disiplin FIFA juga dapat memerintahkan agar pertandingan diulang,
Bunyi pernyataan FIFA di halaman 10 dokumen regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026. Force majeure yang dimaksud FIFA, antara lain seperti perang, konflik atau kericuhan negara, ancaman dari luar seperti teroris, bencana alam dan hal besar lainnya. Sedangkan, alasan BFA menolak untuk bermain di Indonesia hanya karena alasan khawatir akan keamanan pemain timnas Bahrain dari para supporter Indonesia yang tentunya tidak termasuk dalam kasus force majeure yang diakui FIFA. Karena itulah, FIFA tidak mengabulkan permintaan BFA dan menegaskan kalau pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia melawan Bahrain tetap diselenggarakan di Jakarta, Indonesia. Jaminan keamanan dari pemerintah Indonesia. Dalam menyambut keputusan FIFA, pemerintah Indonesia melalui Menpora memberikan jaminan penuh terkait keamanan timnas Bahrain selama berada di Indonesia. Menpora Dito menegaskan bahwa seluruh persiapan sudah dilakukan secara maksimal untuk memastikan pertandingan berjalan aman dan tertib. Kami menjamin keamanan timnas Bahrain ketika bermain di Indonesia. Insya Allah, tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan laga tetap dapat berlangsung tanpa hambatan. Pemerintah berkomitmen menjamin keamanan seluruh pihak yang terlibat, termasuk pemain, ofisial, dan penonton, sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan FIFA. Media Vietnam, Bongda 24H, telah memprovokasi timnas Indonesia untuk fokus pada Piala AFF 2024, mengingat Garuda belum pernah meraih gelar juara sejak turnamen tersebut dimulai pada 1996. Menurut media tersebut, PSSI seharusnya mempertimbangkan untuk menurunkan skuad terbaik di Piala AFF, terutama jika peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin tipis, setelah menghadapi lawan-lawan berat seperti Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi. Báo Indonesia thừa nhận sợ đội nhà gặp Việt Nam ở bán kết AFF Cup ngày 29 tháng 12, Indonesia đã có kết quả hòa trước Thái Lan ngay trên sân nhà. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut membuat posisi Indonesia cukup terjepit, dan Bongda 24H menyarankan bahwa jika kekalahan atau hasil imbang terus berlanjut, PSSI mungkin perlu mengalihkan fokus ke Piala AFF untuk mengembalikan kepercayaan diri dan performa tim. Bongda 24H juga mengingatkan bahwa Indonesia telah 6 kali gagal di final Piala AFF, termasuk 4 kekalahan dari Thailand dan 1 dari Singapura. Dengan pemain-pemain naturalisasi yang berkualitas, menurut mereka, Indonesia bisa memanfaatkan turnamen tersebut untuk akhirnya meraih gelar juara yang selama ini belum pernah dicapai, ketimbang hanya mengandalkan kesempatan lolos ke Piala Dunia 2026 yang semakin sulit. Provokasi ini mencerminkan perhatian regional terhadap kiprah timnas Indonesia, sekaligus tekanan agar Garuda tampil maksimal di turnamen regional seperti Piala AFF, di mana kesuksesan lebih mungkin dicapai dibandingkan di kualifikasi Piala Dunia. Sekretaris Jenderal, Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, menargetkan agar proses naturalisasi Kevin Dix, bek asal klub Copenhagen, dapat selesai tepat waktu sehingga ia bisa memperkuat. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024, Kevin Dix telah diperkenalkan sebagai calon pemain naturalisasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada 12 Oktober 2024, dan saat ini proses naturalisasinya tengah memasuki tahap administrasi. Yunus Nusi menyampaikan bahwa PSSI telah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, terkait percepatan proses naturalisasi Kevin Dix. Ia berharap proses tersebut bisa diselesaikan secepat mungkin, agar Kevin Dix bisa bergabung dengan skuad Garuda dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 dan 19 November 2024. Selain Kevin Dix, timnas Indonesia sebelumnya juga diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi lainnya, Mes Hilgers dan Eliano Rejders,
yang sudah tampil saat Indonesia meraih 1 poin dalam laga melawan Bahrain dan China. Kehadiran para pemain ini diharapkan mampu memperkuat timnas Indonesia dalam upaya meraih poin penting melawan Jepang dan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, itu dia kabar terbaru tentang timnas Indonesia. Yuk, dukung terus Garuda kita dalam setiap langkah dan pertandingan. Bersama-sama kita akan buktikan bahwa semangat dan komitmen takkan pernah pudar. Jangan lupa, tetap pantau berita dan update selanjutnya, karena perjalanan kita menuju Piala Dunia masih panjang. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk subscribe JSC Nusantara, agar selalu mendapatkan info terbaru tentang perjalanan Garuda.